Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, adiknya Pak Hang. Beserta Pak Sekretaris, Pak Sumarno, yang saya hormati Dewan Pembina, Pak Toto, ada Pak Kris, ada Pak Ulus, juga Pak Hiniati, lalu ada Dewan Penyimpanan, Pak Masali. Ini saya harus memberikan prolog dulu sebelum pemerintah akan memberikan program-program di tahun 2024. Ini moga-moga suara saya jelas sampai belakang. Saya khawatirnya nanti suaranya nggak sampai belakang. Pentingnya pengupdatean data ini Bapak Ibu sekalian, saya menemukan hal sederhana antara
administrasi pencatatan PTT dengan GTT. Antara PTT dengan GTT, yang notabene beberapa kali kita temukan PTT ini ternyata memiliki ijazah berkaitan masalah ijazah pendidikan. Karena pada saat itu mungkin karena kekurangan tenaga dan lain sebagainya, akhirnya kepala sekolah atau pihak sekolah mengambil keputusan lebih baik kita arahkan kepada tenaga administrasi. Akan sehingga dampak yang muncul Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah hari ini terjadi, di mana dinamika ketika kita membuat kesempatan P3K, waktu Pak Witono selaku Sekretaris Dinas Pendidikan disempurnakan oleh Pak Rahmat pengganti beliau pada saat itu, masalah pertamanya adalah masalah PTT ke GTT. Pemenuhan guru di Kabupaten Tuban itu ternyata kesempatan P3K tidak bisa diambil oleh teman-teman guru secara maksimal. Dampak yang dihasilkan Bapak Ibu sekalian, akhirnya ketika kesempatan P3K dibuka dari Lamongan, Bojonegoro, Gresik, akhirnya mengambil kesempatan itu. Sampai kapanpun Bapak Ibu sekalian, masalah PTT, GTT ini tidak akan pernah selesai selama kita tidak memperbaiki administrasi kita. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, kami Dinas Pendidikan selalu mengkoordinasikan kebutuhan tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Tuban. Kalau melihat dari jumlah ketersediaannya dengan kesempatan yang akan dibuka, itu sangatlah berbeda. Intinya kita masih kekurangan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan pemerintah hari ini untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru? Yang pertama, jelas kita memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian meningkatkan jenjang pendidikannya. Dengan cara apa Bapak Ibu sekalian? Pasti kemarin kami sudah menawarkan kerjasama dengan universitas-universitas. Baru kemarin Pak Rahmat saya berbicara gini kepada GTT PTT. Bapak Ibu sekalian, sampai kapanpun ini nggak selesai. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak nurut masalah pendidikan ke kita. Kenapa pendidikan ini menjadi faktor penting Bapak Ibu sekalian? Karena administrasi negara kita mengutamakan linearitas terhadap pendidikan tersebut. Ijazah itu di Indonesia menjadi faktor yang penting. Sedangkan potret yang ada rata-rata bisa jadi masih ada SMA di sekolah itu. Bisa jadi masih ada, kalau nggak salah D3 atau berapa ya Pak? Atau nggak ada? Saya agak kurang detail untuk itu semua. Nah ini intinya bagaimana peran pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Jelas kalau berkaitan status guru, kami memberikan kesempatan sampai dengan mereka kita akomodir. Karena Bapak Ibu sekalian, Mas Indra ingin menyampaikan begini, mau tidak mau kita harus melakukan mulai hari ini, sudah tidak ada toleransi apapun. Tadi saya suka Pak Witono menyampaikan, Mas kita bekerja sama dengan UNIRO. Untuk apa? Untuk misalnya ada putra putri guru yang mendapatkan beasiswa dengan kita berikan dari PPT. Ini sama. Kalau Mas Indra ngomong kesempatan pada saat 2024, yang saya lupa misalnya, aku nanti terakhir kemarin kami kepala daerah, alhamdulillah Pak Jokowi memberikan gayung bersambut, di mana teman-teman yang masih kuota itu diberikan perpanjangan sampai dengan Desember tahun 2023. Yang kemudian karena SK-nya itu sampai dengan bulan November. Lalu di tahun 2024 Januari sampai Desember 2024 kesempatan itu masih bisa. Tapi nextnya di 2024 kalau ini nggak kita selesaikan, maaf, resikonya sangat berat besar. Karena kami kemarin mencatat di dunia pendidikan itu kurang lebih masih sekitar ada 1.000 lebih yang statusnya belum jelas. Ini harus mau nggak mau mereka melinearkan dulu masalah PTT GTT ini dulu. Lalu kami meningkatkannya dari sisi apa? Bapak Ibu sekalian, Mas Indra ingin menyampaikan begini. Hari ini mau atau tidak mau, dunia pendidikan kita sudah mulai berubah. Kita mau suka tidak suka, pendidikan kita sudah mulai berubah. Saat ini sudah mengarah pada kementerian memberikan instruksi kepada daerah untuk namanya sekolah penggerak.
Sekolah penggerak ini bahasanya Bapak Ibu sekalian, kekakuan aturan itu bisa diselesaikan dengan masalah sekolah penggerak ini. Nyuwun sewu, jangan dikonotasikan ketika orang masuk kepada menjadi guru penggerak atau sekolah penggerak seolah-olah orientasinya kepada kepala sekolah. Oh tidak, kalau yang bersangkutan tidak ingin menjadi kepala sekolah nggak ada masalah. Tapi kalau penolakan ini dilakukan terus-menerus, nyuwun sewu, ini adalah cara pemerintah untuk memberikan fleksibilitas kepada teman-teman dunia pendidikan. Namanya sekolah penggerak Bapak Ibu sekalian, jenengan semua bisa fleksibel, tidak lagi ditumpukan pada textbook, tetapi pada implementasi. Jenengan bisa bekerja sama dengan perusahaan. Untuk apa? Nyuwun sewu, dinamika yang hari ini terjadi, ini adalah bagaimana kita memberikan mindset kepada Bapak Ibu guru untuk mengupgrade dirinya. Kalau pelatihan, kalau namanya kita memberi kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang S1 mau S2, S2 mau S3, masalah cuti, masalah apa, kita memberikan fleksibilitas itu semua. Kalau masalah beasiswa, kemarin kami sudah merapatkan ini dengan dinas Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang dalam tanda kutip cantolan aturan ini masih belum sefleksibel itu. Sehingga kekhawatiran kami untuk beasiswa sekolah baik guru atau yang ada di lingkup ASN kita ini masih belum kita tekankan betul. Akan tetapi kami pemerintah memberikan wadah kepada Bapak Ibu sekalian ketika mau mengupgrade diri. Karena mau tidak mau dunia pendidikan kita sudah berubah. Bayangkan keadaan sekolah penggerak yang usia muda ini bisa jadi langsung untuk bisa masuk ke kepala sekolah, begitu ya Pak Imam ya. Tidak perlu menggunakan jejaring-jejaring yang lain. Itu adalah salah satu Bapak Ibu sekalian, pemerintah memberikan wadah bagaimana guru bisa selalu kita semangati, kita dorong, kita berikan wadah untuk mengupgrade dirinya. Nextnya kepada yang kedua pertanyaan, kepada adik-adik kita atau putra-putri kita yang di dunia pendidikan ini masih tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Saya di tahun 2023 bertanya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya kumpulkan di pendopo. Apa sih permasalahan anak-anak kita tidak melanjutkan sekolah? Konon katanya berkaitan dengan masalah jarak, salah satunya. Di tahun 2023, di tahun-tahun sebelumnya, kita sudah namanya ada angkutan jemput gratis untuk sekolah. Kita sudah melinearkan ini sampai di tingkat desa, kecamatan. Lalu di tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, insya Allah di akhir tahun, saya akan melaunching 10 bis dengan kapasitas minimal 40 orang. Ini untuk anak-anak sekolah, gratis semua. Kalau pagi, anak akan berangkat sekolah. Kalau misalnya siang dan sebagainya, bis ini bisa untuk menjadi bis kota untuk transportasi orang tuanya atau masyarakat sekitarnya. Karena kemarin yang diminta ke Mas Indra, pertama mereka harus meminta untuk anaknya ke sekolah itu harus ada yang nganter dan sebagainya. Kami langsung menanggapi itu akhirnya di 2023. Lalu yang kedua, berkaitan masalah nyuwun sewu wajib 9 tahun. Sekolah selalu menyampaikan kepada kami, Mas Indra, anak-anak itu sekolah selalu namanya dibebani dalam nyuwun sewu. Apakah, maaf, ini tidak semua sekolah. Apakah uang gedung dan sebagainya. Dengan alasan uang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah. Di tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, kemarin hanya ketinggalan kurang lebih 4 sekolah. 4-5 sekolah. Di 2023, kami pemerintah sudah menekankan 100% sekolah ruang kelas kita bangun semua. Insya Allah saya berani mendeklarasikan diri di tahun 2023 ini hanya tersisa 5 atau 4 sekolah yang sekolahnya belum kita perbaiki. Tujuannya apa? Masyarakat tidak lagi dibebani untuk memberikan sesuatu kepada yayasan dan sebagainya untuk uang ini, sehingga harapannya mereka tidak takut untuk berangkat ke sekolah. Lalu berkaitan Mas Indra yang ketiga, untuk anak-anak ini Mas Indra, misalnya dibebani oleh seragam, kami masih tersedia Bapak Ibu sekalian seragam untuk anak sekolah. Itu kami menganggarkan di dinas pendidikan ya Pak Ahmad. Masih ada hari ini. Kalau Bapak Ibu sekalian berminat, diambil saja. Karena kami memang belum merangkum itu semua. Ini kepada anak-anak kita. Lalu
kita memiliki presiden Pak Jokowi, gubernurnya Bu Khofifah. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Ada namanya kartu Indonesia Pintar, yang disitunya adalah uang untuk transportasi, uang untuk operasional mereka bersekolah. Akan tetapi kemarin saya memberikan tantangan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong kalau ada masyarakat yang tidak mampu, laporkan kepada kami, jangan ditolak. Nanti kamilah yang akan mengusulkan. Kami punya Basnas, Bapak Ibu sekalian. Basnas ini murni uangnya adalah dari teman-teman keluarga besar ASN yang berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas. Basnas ini bisa dimanfaatkan untuk beasiswa, Bapak Ibu sekalian. Apakah nominalnya banyak atau tidak? Nah ini kita yang penting sedikit tapi rata. Itu ada beberapa program Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan masalah untuk anak-anak kita, gimana Mas Indra mau sekolah dan tidak. Dan hari ini saya sudah melakukan beberapa MOU kepada misalnya ini penting untuk Bapak Ibu guru, khususnya walaupun di sini mungkin SMP, SD dan lain sebagainya, tapi yang paling penting SMA, SMK. Kemarin saya sudah dimediasi oleh Bu Gubernur. Anak didik SMA, SMK ini sekarang sudah ada MOU dengan perusahaan yang ada di luar kota. Jadi caranya mereka disekolahkan, setelah disekolahkan mereka sudah pasti akan mendapatkan pekerjaan. Ini saya sudah MOU dengan beberapa perusahaan yang ada di provinsi lewat Bu Gubernur. Nah ini tinggal dimanfaatkan saja. Makanya Pak Witono, forum seperti ini menjadi forum yang sangat penting untuk bisa menyampaikan kepada lapisan terbawah. PGRI punya ranting, PGRI punya asosiasi yang sangat luar biasa di tingkat sampai bawah. Nah informasi inilah yang harus disebarluaskan. Kami pemerintah di pendidikan kurang lebih anggaran kami hampir 30% lebih ya. 30% lebih uang kita terserap di masalah pendidikan. Tidak lagi hanya gaji, yang lain itu banyak. Nah ini tinggal dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah anak-anak kita, putra putri kita untuk jenjang yang lebih baik lagi. Mungkin itu dulu Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi nanti saya nyambung. Baik, terima kasih Mas Indra. Luar biasa Bapak Ibu, aplaus untuk Mas Indra. Pemerintah Kabupaten Tuban ternyata telah banyak sekali melakukan beberapa hal. Kalau kita catat tadi Bapak Ibu, kita akan sepakat dan sungguh-sungguh kita merasakan bahwa dunia pendidikan ternyata kita tidak boleh resah dan gelisah. Tetapi ternyata dimulai dari perbaikan administrasi yang ternyata ini semuanya ada berbasis data Mas Indra ya. Sehingga tidak ada lagi nanti celah yang bisa mengatakan bahwa kita harus begini atau itu, yang kemudian akan membawa dampak yang tidak baik bagi dunia pendidikan kita Pak Witono. Nah, selanjutnya tadi juga sudah disampaikan sampai dengan angkutan yang banyak sekali disampaikan alasan anak-anak tidak bisa sekolah karena rumahnya jauh dan seterusnya. Meskipun sudah ada zonasi dan seterusnya, tapi ternyata masih memilih sekolah yang jauh dan saat ini sudah ada solusi. Dan memang tidak ada lagi yang harus menjadi beban bagi kita semuanya. Sekolah, waktu sekolah, harus sekolah. Tidak ada lagi alasan. Gitu Pak Witono. Baik, semuanya sudah luar biasa dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sudah mendengarkan semuanya dari apa yang telah disampaikan oleh beliaunya Bapak Bupati. Sekarang nanti dia langsung dirangkaikan dengan tanya jawab. Panjenengan pun Bapak Bupati nah, yang hadir pada kesempatan hari ini, jika ada hal-hal yang ini disampaikan, ada baik, adalah merupakan sesuatu yang luar biasa kepada panjenengan semua diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati yang sebenarnya kepada beliau-beliaunya. Ada di sini ada Mas Bupati, Ketua DPR, ada Pak Toto, ada Pak Imam, dan juga ada Bapak Kepala Dinas. Oleh karena itu Bu Nini, 3 orang penanya dulu ya, dari sebelah kanan, sebelah kiri bisa ya. Jadi 3 penanya dulu, dan langsung poin sebut nama, apa referensinya, bisa harapan, bisa masukan, bisa pertanyaan, bisa permohonan kepada beliau. Tapi silakan ya, oke. 1, 2, ya, dari belakang. cowok 1, 2, 3 ya sudah. Di belakang. Ada di belakang. Ada di belakang. Ya langsung nanti.
Untuk sesi pertama itu, langsung belakangnya sana, sebut nama dan ditujukan kepada siapa biar nanti langsung, mesti kalau langsung Mas Bu, mau jalur foto bisa. Baik, sebut nama yuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan bagi kami bisa bertatap muka dengan beliau-beliau yang luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mungkin mewakili dari ITTKI sudah ditertawakan Pak ya, tapi tidak apa-apa, kami tetap semangat. Dari tadi beliau semua menghentikan, tapi hati kami menangis Pak. Kenapa? Kami juga seorang guru, tapi tidak tersebut sama sekali Pak. Kami mewakili dari TK. Kami juga ini semua diperhatikan dan juga diberikan kesempatan sama-sama dengan beliau-beliau yang sudah disampai di belakang. Karena apa? Iya. Sing ora disebut sing ngendi. Iya. Oh nama ya. Oh, tidak biasa alon. Iya. Karena hati kami sudah sedih Pak. Ojo sedih, mumpung ana beliaunya. Iya. Sebut nama saking pundi. Iya. Kami Bola DPC dari Kecamatan Paringan. Dari Guru Paut Kecamatan Paringan. Nama Saya lanjutkan dari beliau senior kami. TK adalah ujung tombak dari masuk SD, SMP, SMA dan bahkan perguruan tinggi. Tanpa kami saya yakin sekolah ini tidak akan bisa berjalan lancar karena terutama SD. Ujung tombak adalah kami dari PAUD. Tapi kami saat ini merasa dianaktirikan. Karena apa? Semuanya, bahkan anak-anak kita itu sekarang sudah jadi pendidikan. Tapi kita mbok-mboknya masih seperti ini. Jadi saya mohon kebijakan dari beliau Bapak Bupati yang mungkin akan memberikan solusi yang terbaik untuk kami. Bagaimana kalau memang kami ini karena statusnya swasta, bagaimana kebijakan Bapak agar kami bisa setara dan diberikan kesempatan seperti beliau-beliau guru-guru SD. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi perhatian buat Bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya soko paringan umum sholat di sawah itu tak kembali Semuanya yang kedua yang di belakang tadi yang tolong tidak agak singkat saja karena memang supaya berikan kesempatan yang banyak kepada yang lain. Jadi mohon tidak usah terlalu panjang apa yang dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Bunda S.D. Diwadama dari SDN Sandarowo, Kecamatan Solo, dan ini akan menyampaikan pertanyaan sekaligus diatas kepada Bapak yang ada di depan. Langsung saja pada pertanyaan. Setelah adanya P3K di Kabupaten Tuban dan umumnya di Indonesia, kalau sudah tuntas semuanya, ini kemarin saya mendengar informasi bahwa masing-masing lembaga atau kepala sekolah dilarang keras untuk memasukkan guru baru sebagai DPT. Terus seandainya dari P3K itu sudah tuntas semuanya dan di masing-masing lembaga sudah banyak yang pensiun sebagai pengganti daripada guru yang pensiun walaupun DPT kalau tidak diterima,
Terus bagaimana nasib anak-anak di sekolah? Untuk itu mohon kepada Bapak yang ada di depan menjembatani bagaimana agar sekolah-sekolah kami yang guru-guru yang sudah pensiun kemudian diisi oleh GTT yang baru tamat dari universitas atau apapun. Nah ini mohon kiranya untuk bisa diterima di lembaga dan diberikan regulasi daripada dari pemerintah. Baik, Pak Nuril Huda ya. Pak Nuril Huda saking pundi Bapak? Saking Rawa Soko. Ya. Iya. Pertanyaan yang utama adalah ya tadi mohon untuk kebijakan regulasi mengangkat BPT. Oke, sudah. Jadi khawatirannya kekurangan guru mungkin angkat P3K orang pensiun meneh urung oleh ngangkat nanti titi mongso itu bakal kemengko lanjutkan saja. Satu lagi di sini karena yang tadi sudah angkat tangan. Oke. Oh Pak Sofyan. Saya itu selalu bermindset, saya melakukan dulu. Memang kekurangan saya itu satu, Bapak Ibu sekalian. Banyak kekurangan saya banyak. Salah satunya adalah
saya tidak suka terhadap apa yang saya kerjakan harus saya branding untuk semua orang itu mengetahui. Karena saya punya mindset dan prinsip di diri saya adalah biarkan hubungan saya itu sama Allah, bukan sama manusia. Gak penting rasanya kalau saya hanya bekerja untuk manusia saja. Saya akan menjawab satu persatu berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Pertama berkaitan masalah IGTKI. IGTKI itu atau guru TK, guru PAUD, kalau mau selesai, menurut saya harus mengembalikan kepada tempat awal mulanya dulu. Kalau yang di negeri, tidak ada masalah. Kalau yang di swasta, ini bukan menjadi kewenangannya pemerintah. Nggak usah terlalu dirikan dulu. Kalau yang dipertanyakan adalah masalah kesempatan P3K, kami P3K tidak membatasi swasta dan negeri. Asalkan memiliki ijazah yang linear dengan kesempatan yang kita buka, maka yang bersangkutan silakan mau mendaftar. Jadi saya akan mempertegas, kalau swasta nggak bisa, logikanya begini Bapak Ibu sekalian. Sekolah pendidikan swasta, saya seorang bupati. Apakah saya bisa sewenangnya sendiri dengan sekolah swasta? Nggak bisa. Karena swasta itu sudah punya yayasannya sendiri, sudah punya manajemennya sendiri. Tapi kalau yang ditanyakan, tadi maaf saya belum mencatat beliaunya yang bertanya ke saya. Kalau beliau tadi menanyakan kepada saya, Mas Indra, kok kami nggak dimilih? Saya dengan tegas. Satu, apakah kami pemerintah tidak memberikan honorarium kepada guru-guru IGTKI, guru TK atau guru PAUD? Kami memberikan insentif. Setiap bulan kami memberikan. Kalau yang kedua, apakah kami tidak memperingatkan beban dari guru TK, guru PAUD atau sekolahnya TK, sekolah PAUD? Kami memberikan hibah, mulai dari peraga di dalam ruangan dan di luar ruangan, apakah itu TV, apakah itu alat bermain dan lain sebagainya. Kita memberi, bahkan itu swasta maupun negeri. Kalau dilihat dari prosentasenya atau probabilitasnya, kalau TK dan PAUD rata-rata didominasi oleh swasta. Negeri kita rata-rata kewenangannya bisa kalau namanya PAUD, TK itu. Makanya kemarin kalau masih bisa cerita sini Bapak Ibu sekalian, yang katanya Pak Ketua DPR, banyak sekolah SD tidak mendapatkan siswa. Banyak sekolah SMP selesai. Saya sampai kumpulkan itu beberapa guru TK, guru PAUD, guru TK khususnya. Tolong dong TK yang selama ini kita berkomunikasi baik, bantulah kami di negeri. Untuk apa sih kami mendapatkan siswa? Saya di detik terakhir ada 3 sekolah yang sempat SD tidak dapatkan murid. Saya dengan tegas, saya kumpulkan kepala desanya, kepala sekolahnya, orang-orang laksananya, saya kumpulkan. Ayo, saya masih berani minta tolong, dapatkan semua. Alhamdulillah saya dapat 1-2 murid, saya syukuri. Kembali lagi kepada pertanyaan beliau tadi, masih jalan kok kami nggak diperhatikan. Kalau saya buka di forum ini, dominasi anggaran kami kepada TK, swasta, PAUD swasta cukup banyak loh Bapak Ibu. Kurang lebih kalau honor 7 miliar kami memberikan. Uang ini kemana perusahaan? Kalau dikira peranan pemerintah tidak ada, saya hanya ingin meluruskan. Kalau mau itu baru honor, baru insentif, belum lagi bantuan di perawatan dan sebagainya. Berarti kita kucurkan dana dari pemerintah. Kalau Bapak Ibu sekalian probabilitasnya ada, kami dokumennya semua. Kalau yang ditanyakan, saya ulang Pak Butono begini. Kalau yang ditanyakan masih tidak, kami butuh kejelasan status. Kami membuka seleksi P3K, itu bukan hanya untuk negeri Bapak Ibu sekalian. Swasta negeri itu silakan selama linear pendidikannya daftar saja. Tetapi kalau permintaannya masih tidak, kalau kami diletakkan negeri, kami tetap ingin di tempat sekolah tersebut. Masa bisa swasta itu kita kasih apa namanya ASN P3K atau ASN? Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Betul atau tidak? Kemarin permintaan dari guru-guru TK negeri, masih kami tidak mau digeret ke sekolah pemerintah SD.
tadi kalau yang menyampaikan nama saya nyata. Mas Linda, kalau P3K sudah selesai, apakah kami tidak bisa melakukan rekrutmen kalau yang ada yang pensiun? Jawabannya pasti sederhana Bapak Ibu sekalian. Jawabannya pasti bisa, tidak mungkin nggak bisa. Masa kita akan membiarkan sekolah kita tidak dapat namanya pendidik yang berkualitas? Tidak mungkin. Ini yang saya ceritakan di awal Bapak Ibu sekalian, Pak Witono, Bu Lili, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang Mas Linda ceritakan. Mas Linda itu masuk di bulan Juni 2021. Pada saat itu Mas Linda akhir 2021 melantik Pak Imam Hambali beserta Bu Mai dan teman-teman yang lainnya. Apa sih persoalan pendidikan kita? Kok sampai Mas Linda baru saja dilantik, sekolah negeri kita ditutup antara 8 atau 18 atau berapa masih tidak tutup? Saya tegas dengan dunia pendidikan di era Mas Linda. Kalau ada satu pun sekolah yang ditutup, kepala dinas beserta jajarannya tanggung jawab sama Mas Linda. Akhirnya di tahun 2022 Bapak Ibu, sekolah yang tutup itu kita dorong lagi untuk dibuka. Insya Allah di tahun 2022 atau 2023 ada 1 atau 2 sekolah yang kita hidupkan kembali yang dulunya ditutup. Kalau Mas Linda mau flashback ke belakang, Bu Lili, maaf Pak Witono kalau panjang, biar ini tidak ada miskomunikasi. Zamannya Bu Lili jadi bupati, sekolah itu berdiri, itu permintaan dari masyarakatnya. Bukan tiba-tiba ujung sekolah itu didirikan keinginan pemerintah, tidak. Tapi setelah sekolah itu berdiri, kenapa sekolah ini tidak menjadi tanggung jawab kita semua untuk membuat sekolah ini menjadi besar? Kalau ngomong tadi jawabannya dari Pak Nurul Huda, kenapa Mas Indra ngomong PTT dan BTT tadi? Karena administrasi yang terjadi di sekolah itu tidak linear sampai dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan tidak connect dengan namanya BKPSDM. PR Mas Indra, sekian banyak yang namanya DPT kalau sudah tercatat, kesempatan P3K kita dorong sampai 2024 harus masuk semua dulu. Kalau enggak, masih tidak kuat dari nasibnya yang bersangkutan yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kalau yang salah administrasi yang penting itu kepala sekolah atau siapapun yang memiliki operator digitalnya, ini sebenarnya komunikasi. Mas Indra ngomong permasalahannya nggak bisa selesai. Ini saya ngomong Pak Sofia. Ini senior Bapak Ibu sekalian. Pak Sofia, Mas Indra tanpa diminta, saya akan membuat bukan kebijakan. Saya ini adalah tempaan dirinya Mas Indra sendiri. Saya paling membenci namanya orang tangan di bawah. Saya selalu menginginkan selama Mas Indra menjabat, orang itu harus punya mindset tangan di atas. Tanpa Pak Sofian meminta Mas Indra barusan tadi, di tahun 2024 BTT, PTT itu sudah diambilkan menggunakan APBD. Mas Indra ngomong yang kedua, bahkan tanpa Pak Sofian minta, tanpa Bapak Ibu sekalian minta ke Mas Indra, Mas Indra akan menaikkan honornya BTT, PTT se-Kabupaten Tuban. Kapan Mas Indra? 2024 saya menaikkan honor BTT, PTT. Sekarang saya menambah Pak Sofian. Pak Sofian, kalau honor sudah ditangani APBD dana bosda atau bosnas, pertanyaan saya, sebenarnya tanggung jawab apa Pak Sofian ketika honor ini sudah ditarik APBD? Apakah honor ini yang dikelola dari dana bos bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan mutu menurut Pak Imam Hambali dan Pak Toto? Masih menantang Pak Sofian, bisa atau tidak? Kalau nggak bisa, saya pasti itu kebijakan Mas Indra berlaku Januari 2024. Honornya saya tambah, honornya yang nangani adalah pemerintah menggunakan APBD. Masih berapa Pak Sofian? Apakah saya harus honor di Pak Sofian? Saya tidak butuh pengakuan Bapak Ibu sekalian. Intinya hari ini anak muda ini dapat jabatan, dapat amanah dari Allah. Kalau Mas Indra kurang lebih perhitungannya saya nggak mau nambah, tapi kalau saya hitung itu yang ditangani menggunakan itu, saya nggak mau nyebut itu. Saya maaf, saya nggak mau nyebut itu.
Intinya Pak Sofyan, kalau Pak Sofyan meminta ke Mas Indra, honor BPT menggunakan APBD, siap sudah saya tangani. Persoalan yang muncul ketika Pak Tito menghubungi Bapak Ibu sekalian, ini kita tolong diperhatikan. Persoalan yang muncul waktu Mas Indra mengumpulkan BPT sekawan itu bagi Ibu Joko kemarin baru 2 hari yang lalu. Munculnya apa? Ada namanya K2 yang ternyata administrasinya sampai hari ini tidak tercatat di dinas BPKPSDM maupun dinas pendidikan. Siapa yang disuruh nabung ini semua? Apakah pemerintah lagi? Saya ulangi kedua kalinya, yang tercatat kurang lebih sekitar 2.300 orang. Honornya masih tidak tambah menggunakan APBD semua. Terus ternyata ketika masalah masih tidak mengambil kebijakan itu, ada yang bilang masih tidak kita K2. Kok kita nggak diundang? Belum dana itu tidak masuk di pemerintah. Terus habis itu ujung-ujung masih tidak kita ada kesempatan masih tidak. Masih tidak kita ada dana, tapi kita PTT masih tidak. Kenapa nggak ada PTT di APBD masih tidak? Seolah-olah Bapak Ibu sekalian, yang keempat masih berani ikut. Insya Allah ini akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang keempat masih berani ikut begini. Bapak Ibu sekalian, bangun besok ngomong itu adalah sebuah doa. Doa dari orang tuanya Mas Indra. Mas Indra selalu anak muda melihat sudut pandang ini. Untuk mewujudkan doa Bapak besok ngomong, Mas Indra menambahkan sebuah kalimat kolaborasi, inovasi, karya. Kenapa Mas Indra mau begitu? Bapak Ibu sekalian, menjawab tantangan ini dibutuhkan komitmen kita bareng. Pak Wito melalui PGR, ayo bareng. Pak Imam Hambali, saya tidak mau Pak Imam nanti menyampaikan ini semua. Pak Imam Hambali itu saya membuat ini. Mulai dari kepala sekolah saya seleksi betul-betul Pak Imam. Bahkan Pak Imam Hambali dengan usia beliau, saya minta 400 atau 500 lembaga negeri. Beliau saya minta betul-betul sendiri untuk mencatat fisiknya yang kurang apa, SDM-nya yang kurang apa, lalu habis itu ada kendala apa dan sebagainya. Nusen, Bapak Ibu sekalian, mindset inovasi yang harus diganti. Ini yang tidak temanya begini, yaitu adalah meningkatkan akselerasi transformasi di dunia Bapak Ibu sekalian. Nusen jenengan meminta orang-orang yang dirumpukan jenengan untuk jenengan golkan semua. Tapi jenengan sendiri, apa jenengan sendiri paham bersama atau ibu paham bersama. Ternyata masalah juga ada di Bapak Ibu saya sendiri. Apa itu Mas Indra? Administrasi Bapak Ibu sekalian. Makanya ibunya Mas Indra pada saat jabat bupati itu terkenalnya kaku. Kaku terhadap apa Mas Indra? Kaku terhadap administrasi. Budi itu terkenalnya kaku. Anaknya lebih kaku lagi. Benar. Mas Indra itu sering Bapak Ibu sekalian kayak hibah-hibah itu. Pak Kadis, Pak Rahmat, tolong, Pak Sekda, tolong. Ini benar-benar administrasinya dikirim dulu. Kenapa Mas Indra mengganti Pak Kajani? Kenapa Mas Indra mengganti Pak Kapolres? Ada omongan dari teman-teman pendidikan dalam tanda kutip pengalaman terhadap beberapa orang tertentu. Ini Mas Indra dulu. Cita-cita bahwa saya Pak Widodo begini. Satu, IDKI di Pauli. Kami secara rutin berbulan kali memberikan kembali. Yang kedua, kalau jenengan semua berkenan untuk masuk P3, tidak ada yang membatasi siapapun. Kalau ada yang mau membatasi, ngomong ke Mas Indra. Saya akan beri informasi negatif. Masa saya kalah dengan Pak Toto Pak Imam kembali? Tidak mungkin. Beliau adalah sosok-sosok yang memotivasi Mas Indra. Beruntunglah Bapak Ibu sekalian punya Pak Witom, punya Pak Toto, punya Pak Imam Hambali, punya Pak Kadis, Pak Rahmat, punya Pak Sekda, punya Pak Miati, punya Bu Dini yang ada di hadapan dan kita semua. Mas Indra hanya punya waktu 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Tantangannya Mas Indra ini mau nggak harus Mas Indra kita 3 tahun, tidak 3,5 tahun.
Syukur-syukur aja bisa ditambahin 5 tahun lagi. Kamu itu kalau masih tidak mau bagi Bapak bisa untuk kolaborasi, inovasi, karya, lanjutkan. Saya ingin silakan. Bapak enggak tidak? Bapak bisa untuk inilah kehebatan Tuhan hari ini. Yang masih esok-esok, atau tidak masih anak-anak, Pak Rahmat kan di depan Yoto sekarang. Masa iya, Pak Yadi, ya, coba kita lihat lalu yang kedua, masalah yang Pak Lunda masih tidak menyampaikan. Insya Allah kesempatan itu akan terbuka. Karena masih tidak harus menghabiskan juga. Ini arahan dari kementerian ya Pak Rahmat. Yang GTT ini harus kita habiskan dulu. Kalau anda yang berpensiun masih berapa saya PNS dan tidak semuanya harus dijaga. Yang ini pengambilan 5 tahun 10 tahun bisa selesai. Lalu Pak Sofian masih bilang ngomong, ini kado di hari ulang tahun guru ke-78. Masih juga mengapresiasi Bapak Ibu guru yang insya Allah tahun depan Januari gajinya BPT masih dinaikkan. Ini takdir, karena ini Pak Yadi bahas. Kalau Pak Yadi bahas, masih tidak atau mau ini sudah tak simpan masih tidak. Saya tidak mau bertuah-tuah. Tapi ini kejenjang itu bangun desa Loto. Tepuk tangan sekali lagi. Masa masih ragu? Ragu tidak Bapak Ibu sekalian? Masih pantas tidak Mas Indra? Ada lawan tidak kira-kira? Ada lawan enggak? Enggak berani ngomong. Ada lawan enggak? Tetap aja lanjutkan. Semoga Allah menyaksikan Bapak Ibu sekalian dan semoga para wali hadir, para malaikat dari daerah ini dan Allah mengaminkan kita semua. Kami Bapak Ibu sekalian adalah pahlawan yang sangat luar biasa. Foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan suasana yang sangat-sangat istimewa. Oke, baik. Jadi salam sukses Bapak Ibu Guru Republik Indonesia. Salam sukses, sehat, sukses studi, sukses kerja, lancar rezeki. Amin. Amin. Bye. Terima kasih, jangan lupa subscribe Mr. Budi. Hidup PGRI. Hidup PGRI. Oh ya. Ya, salam sukses ya. Selamat Hari Guru Republik Indonesia yang ke-78 sama saya Mr. Budi Suratyo ya. Salam sukses kepada seluruh guru Republik Indonesia. Salam sehat, salam sukses, lancar rezeki. Baik. 3, 2, 1. Oke guys, terima kasih guys. Sukses guys. 3, 2, 1. Bersama Mr. Budi. Hidup guru. Jos. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Aplaus untuk kita semuanya. Oke. Baik, terima kasih Mas Fitra. Bu Budi Rahmawati. Terima kasih Pak Budi, luar biasa. Selamat Hari Guru. Selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun ke-78 PGRI, Hari Guru Nasional. Salam sukses, salam sehat, sukses studi, sukses kerja, lancar rezeki. Untuk seluruh guru
Republik Indonesia. Salam sejahtera ya di seluruh Nusantara.